Sudah hampir udah masuk ke area pinggir rimba, dan itu yang akan kita tuju di bagian pegunungan itu. Perkiraan masih perjalanan 2 jam lagi sampai ke puncak. Ini motor 2 yang di depan. Nah, baru motor 2, saya ikut motor paling depan. Masih 2 motor lagi di belakang yang bawa peralatan, dan bibit juga ada di motor 2 di belakang. Kita langsung menuju, dan ini masuk mulai ke hutan. Ini di pinggiran hutannya nih. Selesai lewat kebun-kebun kopi, kita masuk ke lokasi hutan. Tapi masih belum rimba ya, masih hutan biasa, masih mudah dijangkau. Kita taruh di ini, ada kebun, satu-satunya kebun di tengah rimba. Ini udah kawasan HKM ya, satu-satunya di tengah rimba, dan motor sudah tidak bisa masuk ke dalam. Ini sudah, kita mau masuk ke area rimba. Ini terowongan sampai ke ujung kali dan mentok jalan di pinggir kali. Kita sudah tepat sampai di perbatasan rimba. Kali apa? Yok. Air jernih. Ini namanya kali air jernih. Nah, ini walaupun mana? Sungai, oh, Uduk. Walaupun sungai ini kebanjiran juga tidak pernah keruh. Nah, ini pakar-pakar madu sedang melacak madu dari beberapa ciri-ciri di pinggir daun atau di dedaunan. Biasanya ada kotoran dari lebah. Ini kita tepat ada di pinggir rimba. Kita lagi istirahat karena kita baru sampai, perjalanan hampir 3 jam ya, 2,5 jam dari kampung. Ini udah masuk ke area rimba. Kita lagi istirahat sebelum melanjutkan masuk ke dalam rimba, karena di rimba juga tidak ada jalan. Kita harus menerobos atau membuat jalan lebih dulu. Ini bersama Om Doyok dan Om Yatno, pakar-pakar madu. Nah, di sini kalau ada yang mau cari bahan-bahan bonsai seperti tanaman-tanaman loa, tanaman-tanaman pinggir sungai, ini seperti ini nih, keren. Oh, bahan bonsai. Cuma di sini nggak bisa sembarangan dicabut karena memang tanaman di sini juga dipiara. Ini di HKM. HKM itu apa? Hutan apa? Kawasan apa namanya? Hah? Enggak, HKM itu singkatan apa? Hak kelola masyarakat ya? Iya, kayaknya begitu aja deh. Oke, perjalanan kita awali dengan berjalan kaki nyeker. Nah, nyeker. Kita nggak menggunakan sendal atau sepatu karena di perjalanan awal ini kita menyusuri alur sungai. Jadi perjalanan kita lewat air. Sepatu terpaksa kita masukkan ke dalam tas. Dan di sini yang paling dikhawatirkan untuk area di sini adalah lintah atau di sini disebut dengan pacet. Nah, ini pertigaan sungai pertama itu yang dari belakang tadi. Ini kita menyusuri sungai yang agak kecil. Ini pasirnya sangat bagus, memang sepanjang aliran sungai ini
isinya pasir semua, makanya disebut dengan sungai air jernih karena tidak pernah keruh akibat adanya pasir nih. Jadi kita juga harus sangat hati-hati, sangat berhati-hati karena bebatuannya masih sangat licin. Nih ya, sangat jernih. Ini kalau ada ikannya kelihatan. Ini di sini banyak ikan wader. Nih, ini bapak-bapak ini lagi nyari kotoran lebah. Biasanya ada di pinggir-pinggir sungai, di dedaunan. Biasanya ada kotoran lebah. Nggak tahu bentuknya seperti apa, saya juga nggak pernah lihat. Aduh. Sini masih sangat alami, tidak pernah. Apa itu? Hah? Gawe apiari. Oh, gawe apiari. Tanaman pakis haji. Nih, satu pengalaman yang belum pernah, mungkin jarang orang ketahui. Jika berjalan di tengah hutan atau di hutan yang lagi atau masih banyak lintah, itu lebih baik berjalan di posisi paling depan, karena yang berjalan paling depan itu akan membangunkan. Setelah bangun, maka dia akan menempel di orang-orang yang berjalan di belakangnya. Jadi yang paling depan aman, yang digigit lintah yang paling belakang. Biasanya seperti itu. Anakan burung. Eneng no. Sampai sejauh ini sudah hampir 15 menit, katanya belum ada nih kotoran lebah. Belum ketemu kotoran lebah. Wow. Oh, licin banget. Punya licin. Ini salah satu fosil kayu hitam yang usianya sudah ratusan tahun, dan ini tinggal bagian dalamnya tuh. Coba sini Pak, tuh bonggolnya tuh segede itu tuh. Tuh lihat ke bonggolnya tuh. Nah, wow. Ini waktu hidupnya sebesar apa kira-kira ini? Besar kontainer. Ini sangat panjang. Ini masih banyak jenis-jenis kayu seperti ini yang hidup pun sampai sekarang masih ada. Syukur-syukur nanti kalau kita bisa menjangkau sampai ke lokasi yang memang pohonnya besar-besar, besar-besar pohon ini masih ada, besar-besar kontainer masih ada. Ini kita temukan bahan sangat bagus, pakis yang sudah terdiri kecil, ya, paling sebesar dengan orang dewasa. Nah ini kalau kita ambil, ini sangat mudah ngambil, tinggal kita potong akarnya, kita dorong aja udah kena dan bisa ditanam. Dan itu ada lagi tuh, itu ada 3 pakis seperti ini, kecil-kecil juga tuh.
Ini kalau untuk membuat taman atau untuk tanaman yang ada di aviari atau di kandang burung, ini sangat bagus nih. Sangat bagus, pakis-pakis yang sudah jadi bonsai. Ini usianya sudah sangat tua tapi batangnya sangat kecil. Nih, untuk taman sangat bagus. Kalau yang besar terlalu berat juga, terlalu panjang untuk daunnya kurang bagus. Kalau ini daunnya sangat pendek. Kalau kita tanam di rumah ini bisa lebih pendek lagi. Dan pohonnya udah tinggi tinggi kecil. Nah ini kita beri tanda untuk pakisnya tuh yang kecil. Nanti akan kita ambil. Yang itu sebelah sana jernang atau penjalin atau rotan, itu yang di sebelah sana. Yang ini pakis yang akan kita ambil nanti yang tingginya 1 meter. Batangnya sebesar jempol kaki itu. Nih kalau yang namanya pakis haji yang asli ini nih. Yang batangnya besar tuh. Ini yang asli. Tuh bonggolnya sebesar karung. Ini yang namanya pakis haji. Ini kita udah masuk ke burung anis ke hutan bambu. Ini di sini jenis-jenis burung dari burung cucak hijau, burung murai batu, anis-anisan. Ini di sini masih lengkap. Jenis-jenis burung masih lengkap, ada semua di sini. Ada terkadang orang yang memang suka mikat atau hobi di kicau, mereka mencari atau mikat burung di daerah sini. Itu ada juga. Dan mungkin suatu saat kita akan masuk lagi ke sini untuk coba mikat burungnya. Apa Pak? Gede kayak bonggol. Nah, bonggol. Aduh, sayang sekali cuacanya nggak mendukung nih, mendung. Tapi tetap tidak menyerah, kita harus tetap lanjutkan misi kita. Ini rotan manau. Ini lebih dari 50 meter, ini udah menjalar kemana-mana nih. Ini rotan manau. Tuh. Ya ini satu batang aja kemana-mana tuh. Merambat lagi ke atas tuh. Udah kemana-mana. Dan ini kabarnya harganya per potong 4 meter. Pira no? 4 meternya pira? 3 meternya? 4.000, berarti 3 meternya 4.000. Ini harganya untuk rotan ini. Tapi itu harus ada izin resmi ya. Kita nggak bisa asal ambil untuk rotan jenis ini. Nggak bisa di hutan, kita nggak bisa. Karena ini salah satu tanaman yang dilindungi juga. Nggak bisa sembarangan jalan nginjek batu sembarangan, nggak bisa karena batunya masih licin, di sini masih berlumut. Tuh yang satu cepet banget jalannya. Tahu-tahu udah di depan aja. Apa? Iya. Nih bagus nih. Batang
jadikan bonsai. Nggak tahu batang apa ini namanya. Ini udah gelap banget. Cuaca udah sangat nggak mendukung. Cuaca sangat nggak mendukung. Apa jalan? Oh, ini jalannya nih. Ini jalan. Jadi kalau di rimba seperti ini sebenarnya bagian bawahnya tuh nggak terlalu rapat atau tumbuh banyak rumput ya. Yang lebih parah, yang susah untuk jalan itu yang setengah-setengah hutan, masih hutan-hutan biasa. Itu banyak sekali tanaman yang kecil-kecil. Kalau sudah di dalam rimba itu nggak ada tanaman-tanaman yang kecil-kecil ya, paling seperti ini tanamannya, rumputnya dia nggak tinggi, alang-alang pun dia nggak bisa tumbuh. Nah ini di sini tuh ada fosil kayu tenam lagi tuh di atas air terjun tuh, jadi jembatan di atas air terjun tuh. Itu besar itu, dari kejauhan sebesar itu tuh yang malang. Ini posisi kita ada di atas air terjun dan lagi nanjak, lututnya aja sampai ke dagu. Ini kita turun di atas air terjun. Nih tuh ya, turunan tuh terjal. Oke, kamera mati dulu karena susah turunannya. Ini tanaman lumut nih di atas batu nih. Sampai setebel ini seperti kasur, berarti kan memang daerah sini tidak pernah dijamah. Nah inilah yang biasanya disebut lumut Papua. Nah ini tanamannya seperti ini. Tuh. Oh, seperti ini. Kita udah di atas air terjun. Sepertinya saya agak ada rasa-rasa gimana gitu, seperti ada lintah di kaki. Nah, ini fosil kayu besar. Nih, tuh, ya, tuh, itu kayu besar tuh. Dia dari pematang satu ke pematang kedua. Tuh lagi dibacok kayunya tuh. Coba kita lihat seperti apa kayunya. Kita ada di air terjun. Ini fosil kayu menggris ya. Kasih sih PKM. Namanya kayu menggris mana? Oh itu yang masih hidupnya tuh, yang besar tuh. Nah itu kayu menggris. Itu sebesar drum. Usianya udah ratusan tahun. Ini fosilnya yang udah tumbang, ini dari ujung sana sampai sini bisa jadi jembatan. Panjangnya sekitar 50-an meter ada. Ini tinggal galinya doang. Nah ini kayu menggris. Ini tinggal gali doang tuh. Kayunya kayak gitu tuh, warnanya tuh apa ya? Coklat oranye. Ada bau apa ini? Wangi ya? Ah, coba. Mirip tenam sih baunya. Tapi menggris, bukan tenam ya, bukan tenam, tapi menggris. Tuh. Sampai melintir-melintir. Ini sepatu mulai kita pakai karena di sini banyak duri rotan. Ini orang-orang hutan 2 ini nih. Ini paham bau-bau ada monyet, ada burung apa di sini. Paham nih orang-orang hutan ini.
Ini fosil kayu mati yang masih berdiri. Tuh. Ini kita masih di pinggir, belum di bagian ke yang lebih dalam atau yang kayu-kayu besar. Ini masih di pinggirannya. Seperti ini nih. Kondisi hutannya seperti ini. Nggak terlalu rapat di bagian bawah. Ini banyak tanaman-tanaman antik. Nih. Pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan antik tuh. Ini jadikan bunga atau hiasan bagus ini. Itu jenis pakis-pakisan. Oke, kita cari lokasi untuk menabur benih. Atau kita sebar dulu untuk benih ya. Daerah sini aja. Benih vanilinya. Nah, nanti kita lanjut ke pohon telang, kita sebar-sebar aja kalau untuk pohon telangnya. Apa bunga telangnya. Nah, ini karena posisi kita tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan ke dalam rimba yang ada di masih sekitar 1 jam lagi perjalanan. Jadi terpaksa kita tebar benih. Itu 2 orang ada di seberang sungai dan kita di sini 3 orang. Bawa sedikit karena kita susah untuk bawa naiknya bibit, kita panggul dari bawah itu juga sangat sulit. Posisi tanjakan nih. Jadi kita tebar di sini 5. Nanti sambil berjalan nanti kita tebar lagi 5 setiap titik. Dan untuk bunga telangnya nanti kita sebar sambil berjalan karena bunga telang mudah hidup di mana-mana. Dan ini kita cari 7 pohon yang agak besar untuk kita taruh bibit vanili ini. Ini saya taruh pertama nih, nanti kamu di ujung. Ini di pohon yang lumayan tinggi, tapi ini kayaknya pohon udah lumayan tua. Kita tanam, kita taruh aja seperti ini, nggak usah kita tanam, kita tutup pakai sampah. Mudah-mudahan 1 bulan kemudian sudah tinggi atau bisa sekitar 2 jengkalan. Oke, kita lanjut. Untuk mereka juga harus menebar. Mana? Nah, itu 1. Kasih 1. Nah, sebelah sono. Ini bibit 4 ruasan. Ini untuk Om Doyok. Tanam 2. 1 cari lagi. Tuh pohon gede. Tuh Om Yatnonya tuh, Om Yatnonya. Jangan dibuat lubang Om Yatno, ditaruh aja ditutup pakai daun bambu itu yang busuk-busuk. Tuh Om Yatno 1. Ini total hari ini kita tebar bibit 4 ruasan, totalnya 50 batang. Karena susah untuk bawa banyak-banyak ke dalam rimba, juga berat bawanya susah. Jadi kita bawa sedikit-sedikit. Mana? Nah, ini di sini hutan yang jarang dijamah oleh manusia. Jadi biar ada tanaman vanilinya. Jadi suatu saat anak cucu kita masih bisa cari vanili di dalam hutan. Nah, ini kayu besar. Tuh Om Yatno-nya nanam 1 lagi. Nah, itu. Ya, cukup. Nah, ini untuk petani vanili biasanya kan menggunakan daun-daun bambu untuk dijadikan mulsa nih. Ini daun-daun bambu banyak. Cuma ini karena bambunya di sini namanya bambu tipis, tapi bahasa umumnya apa sih bambu tipis? Bambu nipis. Bambu tipis tetap ya. Tetap bambu tipis. Kalau di bambu yang bambu tali apa lagi? Tetap bambu tali juga. Nah, yang harus diambil itu yang ini bagian yang busuk-busuknya ini, bukan itu. Jadi aman nih. Ini yang udah jadi humus, yang udah lama nih ya.
Ini sangat bagus untuk mulsa vanili, sangat bagus. Syukur-syukur ada akar-akarnya juga ikut dikeruk. Ini sangat bagus. Tapi jangan menggunakan daun-daun bambu yang masih basah seperti ini, ataupun daun-daun bambu yang masih baru-baru rontok seperti ini. Ini sangat lama untuk busuknya, butuh waktu berbulan-bulan ya untuk jenis-jenis yang seperti ini. Ini ketika si daun bambu ini kena sinar matahari secara langsung, permukaan dari daun bambu ini sangat panas. Ini biasanya menimbulkan atau menyebabkan si akar vanili ini bisa mati. Akarnya bisa mati, batangnya juga bisa mati atau busuk di bagian pangkal, di permukaan nih, bukan busuk di bagian atas tapi di permukaan. Ini biasanya salah satu penyebabnya dari daun bambu yang masih utuh. Kalau daun bambu yang udah lapuk seperti ini sangat bagus. Nah, jadi usahakan untuk penggunaan mulsa atau humus daun bambu, gunakan daun bambu yang sudah seperti ini. Ya, yang udah ada di bawah tumpukan ini daun-daunan, biasanya banyak. Apalagi kalau bambu tali itu sangat banyak, biasanya tebel kayak kasur yang usianya udah berbulan-bulan, di bagian bawah itu bisa diambil, bagus. Ini saya dapat lintah nih, lintah pacet. Itu saya kalau digigit itu bisa apa kayak kutil. Nah, ini kita tabur biji telang nih, Amirno, itu dibuang iki meneh. Kolok Kok jujur kolok pakai banget. Kita sambil jalan ayo ke sungai sambil nebar biji telang, tabur aja. Ini bisa sampai ke tempat nanti pertama kita masuk. Pelan. Saya dapat banyak lintah di kaki. Ini sambil berjalan kita sambil menebar bibit telang. Jadi nanti sepanjang perjalanan bakal jadi pohon telang semua. Iya, manggis salas. Salah. Ya, kita cukup untuk penebaran bunga telang. Yang satu ada di pematang sana tadi. Kita lanjut buang lintah yang ada di badan kita. Udah cukup. Ini kita kehujanan, kita takut nanti gak bisa pulang karena takutnya banjir. Sungai ini gak bisa dilewati dan gak ada jalan lain. Jadi terpaksa kita harus pulang lebih awal sebelum sampai ke tujuan. Saya mau bawa satu oleh-oleh tanaman pakis untuk dipiara di dalam pot untuk fungsi taman. Salah satu tanaman pakis yang lumayan bagus dijadikan taman. Ini sebenarnya banyak di pinggir-pinggir jalan, seperti di Bogor juga itu masuk ke daerah puncak itu banyak juga. Cuma jarang ada yang sekecil ini batangnya. Dulu ada perjalanan atau banget? Juga. Panjang akarnya.
Nih, cara ngambil pakis dan aman juga pasti hidup. Tinggal diiris semua bagian perakarannya, baru kita cabut. Nah, belum kuat. Nih, dah. Harusnya pakai linggis sih. Cuma terpaksa dengan alat seadanya. Yang penting fungsinya bagian dari batangnya tidak teriris atau tidak luka. Masih berat nyabut singkong. Yang sebelah. Ini ada kayunya. Yuk. Nih. Ada akar kayunya nih. Hah? Gede. Susah bawanya itu. Rokok ya? Pada madang orang. Kita sudah sampai di tengah rimba perjalanan. Ada 2 jam, 3 jam. 2 jaman dari pertama kita masuk sampai ke ini udah di ujung. Ini di bagian ini udah nggak ada pasir, sungainya udah nggak ada pasir, tapi masih termasuk sungai yang bisa dibilang lebar ya. Cuma ini posisi kita lagi hujan gerimis, takutnya nanti ketika banjir bisa ke hantam banjir kita nanti. Yuk, nongkas yuk. Ini kita istirahat, bentar lagi kita makan, baru kita lanjut perjalanan arah pulang. Karena misi kita sudah selesai. Sebenarnya bukan selesai, tapi kita nggak bisa masuk lebih jauh lagi ke dalam rimba karena kondisinya hujan dan tidak memungkinkan untuk kita teruskan. Mudah-mudahan nggak hujan deras dan nggak kebanjiran, karena kita sepanjang perjalanan kita harus melewati sungai. Kalau tidak lewat sungai atau lewat pinggir sungai, nih contohnya nih. Nih, saya dapat lintah atau pacet nih. Bentar. Nih, lintah. Saya digigit lintah atau pacet lintah nih. Nah. Ini bentuknya seperti ini, lintah atau pacet. Ini kalau kita jalan lewat pinggir sungai atau lewat darat, lewat atas, ini bisa tubuh kita, badan kita penuh dengan binatang ini. Dan ketika kita digigit, ini kita cabut, darahnya terus ngalir. Tuh. Buang. Tadi dapat banyak saya. Berarti udah dapat 5. Itu lewat sungai. Ketika kita minggir mungkin dia masuk atau nempel. Apalagi kalau lewat darat bisa penuh badan kita. Bayangkan aja penuh dengan lintah. Nah, adapun obat yang biasa digunakan, tapi saya tadi bawa cuma nggak saya gunakan untuk mengantisipasi agar tidak digigit atau
si lintah ini tidak menempel, itu biasanya pakai autan. Tempel apa dioles autan itu biasanya nggak mau dia. Nah ini kita mau makan dulu. Makan kita di tepi di tengah sungai. Dia sendokku mana? Lucu katanya makan di hutan pakai sendok. Kita makan. Nur. Tampol. Kang DL dari Naningan. Ayo, mari makan. Pasir satu. Pakai sambal terong. Sambal terong. Nih enaknya makan di hutan biasanya sekarung setengah habis. Makan di alam liar. Nah, ini kita bagi-bagi biar sama-sama merasakan nikmatnya sayur masing-masing. Oh. Cuma sayang kita nggak bawa peralatan ngopi. Ada burung manis.
Coba temen kok. Makan di sungai langsung minum air sungai. Banyak suara burung sih kedengeran apa enggak ya? Bang di sini. Kokak-kokak. Pedes. Betul. Makan campurannya hujan. Makanya gerimis-an nggak ada bubuk. Baiknya kita sisakan sedikit untuk makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Ya, contohnya ikan ataupun ada hewan-hewan lain, biar mereka juga merasakan
makanan kita. Tuh, kelakuannya tuh, udah selesai makan baru bikin bubuk. Tuh. Nah, udah nggak karu-karuan. Jadi gubuk ini bukan untuk neduh ketika kita kehujanan ataupun mau makan. Jadi mereka bikin gubuk hanya untuk tempat merokok. Nah, aduh. Kita ngerokok dulu. Makanya orang itu melepas. Nah, linting tah. Rokoknya? Entah. Pesen di kiri. Hah? Tuh, digigit lintang enggak ya? Uli menel iki aku nang jari-jari. Asik lah. Hah? Kadang ada plastik yang kurang tulis kabar. Itu teles. Itu teles. Pentak ya. Ya kita mau hujan-hujanan lanjut pulang kampung. Misi kita tidak sampai ke tujuan utama yaitu di Samarinda, tapi sudah pertengahan antara tujuan yang mau kita datangi. Jadi sudah dikatakan puas walaupun nggak tercapai tujuan utamanya. Tapi sebenarnya tujuan utama memang untuk menyebar bibit telang dan 50 batang bibit vanili di dalam rimba. Jadi saya rasa sudah selesai dan walaupun kita paksakan juga tidak memungkinkan, jadi kita mau lanjut pulang hujan-hujanan, kita langsung pulang. Apa wae dusung wong iki ampun tenan. Akhirnya kita nggak sampai ke tempat tujuan utama. Di dalam rimba kita nggak sampai, Mas Bro. Akhirnya kita pulang karena takut hujan banjir, nanti jalan nggak bisa dilewati karena kita jalan lewat pinggir sungai. Jadi terpaksa kita putar balik, lanjut misi esok hari lagi. Ini saya bawa oleh-oleh dari dalam hutan untuk ngisi taman. Bisa dijadikan juga sebagai bonsai.